Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih Alhamdulillah bersama saya dan rekan saya, ya saya sebenarnya. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Ini Mas Ersul, kita masih akan follow up berita yang kemarin ya, tentang Ya, pemeriksaan betul. Dan Caimin yang salah bakal satunya ya. hari ini Bung Rocky Gerung akhirnya apa ya memenuhi panggilan dari Hmm, kepolisian dia setelah kemarin sempat tertunda begitu. Dan kasusnya banyak ini yang ditanya, ada 26 kasus yang dikumpulkan di Barreskrim ya. Kita tentu kita luar doakan biasa. Bung Rocky tetap apa cool menghadapi soal ini karena kita tahu kasus ini sebenarnya kasus yang diada-adakan lah karena tadinya kasus delik aduan tapi kok kemudian tiba-tiba berubah menjadi delik pasal karet gitu ya, itu biasa pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu yang ya terus kabar menyebar hoax dan membuat huru hara keonaran dan sebagainya itu kan interpretatif banget gitu. Tapi saya kira Ya. yang begini-begini ini di pemerintahan yang akan datang tidak nggak boleh terjadi lagi gitu. Ketika orang bersifat kritis gitu kemudian dia dilaporkan dengan pasal-pasal macam itu. Sama juga kemarin yang kita komentari juga soal Nasdem yang merencanakan melaporkan Pak SBY tapi untungnya batal gitu ya. Ini kalau enggak mengeri banget negara ini dikit-dikit lapor ke polisi gitu dan kasihan juga Pak polisinya. Harusnya kan Pak Ya. polisi menangani hal yang lebih serius ya persoalan sekarang kejahatan, keamanan lingkungan, macam-macam lah kejahatan yang sekarang ini modusnya kan mau dengan di era digital makin berkembang. Tapi kalau kita masih primitif karena saling melaporkan gitu ya Mbak yang gini-gini ya. Jangan dilaporin juga ya ngomongin primitif nanti dibilang bahwa kita melakukan ini. Kita ngomong budaya bangsa kita masih primitif karena masih sering melapor karena tersinggung melapor polisi gitu. Padahal polisinya sebenarnya sudah juga memberi jalan yang disebut restoratif justice gitu. Kalau ada masalah-masalah lu omongin dulu deh di antara lu, jangan gua capek deh kalau setiap kali lu laporin ke gua, kira-kira gitu kan polisi mikirnya Mbak ya. Iya benar sekali Mas Esu, karena jumlah polisi kita kalau dibandingkan dengan negara demokrasi lain yang sudah maju itu kan sebenarnya perbandingannya juga belum seimbang ya Mas Esu dengan jumlah warga negaranya. Jadi masih masih di bawah yang seharusnya begitu. Jadi tugas polisi itu banyak sekali, besar sekali. Jadi tidak hanya mengatur lalu lintas, dan untuk mengatur lalu lintas saja sudah sepertinya sudah banyak banyak masalah begitu Mas Esu. Yang harusnya Maksudnya lalu lintas jangan diatur polisi juga udah. iya, kalau di negara lain banyak yang seperti itu juga ya, lalu lintas bukan pengaturan oleh polisi begitu. Tapi kan kalau di Indonesia memang masih di bawah itu. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain, kasus pidana, begitu juga ada lagi yang kemudian antar apa misalnya KDRT antar keluarga dan sebagainya. Jadi ini tugas Pak Polisi sebetulnya ini berat gitu. Jadi wajar kalau kemudian timbul restoratif justice itu. Ya, ya. Please ya, next next time janganlah kayak begini-begini ya, sedikit-sedikit lalu laporkan. Kalau lewat media itu ada, kalau dalam produk jurnalistik ada namanya hak jawab, ada hak koreksi yang Anda bisa lakukan itu gitu ya. Jadi dengan cara begitu ya kita mulai lebih maju sebagai bangsa lebih beradab, demokrasi kita juga semakin maju. Oke, mari kita bicara soal harapan demokrasi maju. Kelihatannya sih makin berat gitu Mbak, karena kemarin kan kita bertanya-tanya ini soal terutama Cak Imin gitu. Apakah Cak Imin ini adalah kuda Troya yang digunakan untuk melemahkan Anies Baswedan gitu ya, untuk menjebakkan Anies Baswedan atau kalau tidak itu bagian dari Pak Jokowi tetap menempatkan orangnya di kandang lawan gitu ya kira-kira ya Mbak. Tapi kalau kita lihat perkembangan terbaru ini terakhir ini rasanya kok kita mungkin dapat gambaran seperti siapa sih sebenarnya Cak Imin ini dan apa yang terjadi gitu karena kan dia kita tahu sekarang tiba-tiba dipanggil oleh KPK begitu ya, udah diambil KPK, eh, kasus yang udah 11 tahun yang lalu muncul sekarang begitu. Kemudian juga tiba-tiba kemarin dia rupanya mau membuka acara Musabakoh Tilawatil Quran ya di Kalimantan Selatan ya Mbak. Saya nggak tahu ini dalam kapasitas beliau sebagai apa. Tiba-tiba kemudian acara itu dibatalkan karena katanya bupatinya mendapat tekanan. Dia tidak tahu tidak dari siapa. Ya berarti sekarang dia sudah statusnya sama dengan Anies dong ya, government enemies gitu ya. Jadi musuh pemerintah sekarang Caimin gitu. Itu juga menarik untuk kita bicarakan Mbak Agin. Dan hal lain apa ya yang lain yang menarik selain itu ya. Soal soal ini lagi rame ini ya Mbak ya.
soal usulan dari Ketua BNPT untuk menjadi apa untuk agar tempat-tempat ibadah ini tidak hanya menyasar pada masjid, tapi kalau Mhm. hanya tempat ibadah tentu yang paling banyak masjid itu di bawah pengawasan langsung pemerintah itu seperti kayak di Singapura gitu. Jadi itu Mhm. banget ya Mbak Gia. Iya, iya betul Mas Hersu. Jadi ini Kepala BNPT Komjen Riko Daniel Amelza ya. Riko Itu Amiza Daniel atau Riko Riko Amiza Daniel? Ya. Oh ya, Riko Amelza Daniel ya. Jadi dia kemarin pada hari Senin sebetulnya ini kejadiannya yaitu pada rapat kerja dengan Komisi 3 yaitu Komisi Hukum ya dan Kepolisian gitu mengusulkan itu agar semua tempat ibadah tidak hanya masjid gitu ya, semua tempat ibadah itu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Begitu juga dengan siapa yang bisa mengisi materi di tempat-tempat ibadah tersebut. Jadi tidak semua orang boleh mengisi di situ. Begitu juga dengan isi materinya atau kontennya itu diatur oleh pemerintah tentang apa saja. Jadi narasi yang ada di tempat-tempat ibadah itu diatur oleh pemerintah. Nah, ini sebetulnya timbul karena ada anggota Komisi 3 yaitu dari fraksi PDIP Safarudin yaitu yang mempertanyakan soal adanya terduga teroris itu kemarin ya Mas Hersu yang di PT KAI begitu yang ternyata dia memiliki beberapa senjata begitu dan terpapar radikalisme. Nah, dia mempertanyakan itu dan kemudian mengatakan bahwa kalau di Kalimantan Timur di tempat dia begitu itu ada masjid yaitu masjid milik Pertamina dia mengatakan itu yang isinya menyerang pemerintah terus. Nah, itu ada perkataan dari Riko tersebut sebagai jawaban dari pernyataan atau informasi dari Safarudin tersebut. Tapi ini sangat-sangat mengejutkan Mas Hirsu dan kemudian Komisi 3 ini bereaksi keras terhadap hal tersebut. Tidak hanya Komisi 3 tapi juga dari Dewan Masjid Indonesia, kemudian dari MUI. Muhammadiyah, begitu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, begitu juga dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI begitu. Ini perlu kita bahas sih. Yes, oke. Apalagi ya di luar itu ya. Sepertinya, oh iya, Bawaslu ya Mas Hersu? Oh iya, Ya. wah ini menarik ini seru ini ya. Mhm. Bawaslu apa melaporkan eh, komisioner KPU. KPU dan minta agar mereka lapornya ke DKPP ya, ini Dewan Kehormatan Mhm. Penyelenggara Pemilu ya, minta agar ketua dan anggota dan komisioner KPU itu untuk dinonaktifkan sementara gitu ya, diberhentikan sementara gitu ya. Wah ini Mhm. orang kemudian ini maksudnya apa ya? Ini bagian dari skenario penundaan pemilu karena kan orang selama ini tetap khawatir dengan soal penundaan pemilu, apalagi kaitannya dengan tadi kasus Caimin tadi kan begitu ya. Mhm. Terus Mhm. gonjang-ganjing di koalisinya Pak Prabowo setelah tinggal Caimin kan gitu juga itu kemungkinan apakah ini juga bagian dari penundaan pemilu saya kira itu untuk menarik juga untuk kita kita bahas ya secara proporsional lah gitu ya. Ya, kalau Mbak Agi prefer ke topik yang mana dulu yang mau kita bahas? Mungkin yang Caimin itu menarik ya Mas Hersu ya. Oke. Jadi Hmm. yang dia kan kemarin ceritanya harusnya dia memenuhi panggilan dari KPK begitu ya untuk kasus soal pengadaan software atau proteksi untuk tenaga kerja Indonesia yang sebetulnya kasusnya terjadi pada tahun 2012 begitu. Terus kemudian orang mempertanyakan kenapa setelah 11 tahun baru diproses sekarang gitu kan. dan Nah, dan menjelang pilpres dan ketika dia sudah masuk di tempat Anies gitu ya. iya, ketika sudah dideklarasikan sebagai cawapres atau pasangan dari capres Anies begitu, dan ini memang dari sejak awal ini kan diusung oleh apa namanya oleh Nasdem gitu ya, dan kemudian juga oleh para oposan gitu atau partai oposisi lah begitu dikatakan PKS dan Demokrat ketika itu. Nah kemarin seharusnya Caimin itu memang sudah jauh hari dia memiliki jadwal untuk membuka Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ internasional begitu di Kabupaten Tanah Laut ya di Kalimantan Selatan. Sebetulnya MTQ ini diadakan setiap tahun Mas Hersu begitu. Jadi walaupun internasional kadang-kadang kemarin saya melihat netizen gitu ya, wah ini internasional bagus banget kok yang membuka Caimin, bukankah ini prestisius? Ngapain dia membuka di sana gitu? Ya sebetulnya kalau kita melihat MTQ internasional itu hampir setiap bulan itu selalu ada acara seperti itu diselenggarakan oleh negara-negara yang berbeda begitu kan. Dan kemudian kalau di Indonesia ya tidak
kabupaten saja menyelenggarakan internasional begitu, apalagi yang provinsi. Sebenarnya sering ini dilakukan dan wajar Caimin kalau seandainya dia membuka event tersebut dan dia membuka event tersebut adalah bukan dalam rangka dia sebagai ketua umum PKB atau dia sebagai sekarang ini sebagai sudah ditetapkan sebagai cawapres dari capres Anies, tapi sebagai wakil ketua DPR dan ini wajar kalau dia eh, acara-acara seperti ini dibuka misalnya oleh ketua ketua DPR atau wakil ketua DPR dan wakil ketua DPR-nya itu yang siapa kan banyak dari partai-partai begitu wakil ketua DPR itu sesuatu hal yang sangat wajar. Tapi ketika kemudian Caimin ternyata sudah hadir di tanah laut dan kemudian ternyata di sana seharusnya dibuka pada pukul 2 siang tapi ternyata sampai pukul 3 itu tidak dibuka bahkan juga bupatinya begitu ya terlambat hadir begitu yaitu kalau tidak salah namanya Sukamta ya bupati dari Kabupaten Tanah Laut tersebut dan kemudian ternyata Caimin ini hanya dipersilakan untuk hadir tapi tidak boleh begitu atau dihalangi untuk membuka acara tersebut. Nah inilah yang kemudian menjadi ramai Mas Irsu dan kemudian dari PKB juga apa namanya dia ingin mencari dalang penyebutannya dia mengatakan sih ini pasti ada dalangnya siapa ini dalangnya begitu kan dari Jazilul Fawait yaitu wakil ketua umum PKB dan ini menjadi penyesalan sekali bagi PKB karena kalau seandainya memang tidak diperkenankan untuk apa namanya untuk membuka MTQ tersebut acaranya berlangsung tapi pembukaannya itu tidak oleh uh, oleh Caimin gitu kalau seandainya dari awal kan uh, harusnya tidak perlu ke sana juga dan setelah di sana kemudian dikacangin begitu ya istilahnya dan sore hari langsung pulang ke Jakarta begitu. Dan seharusnya ada acara penting yang lebih penting hari itu yaitu dia datang ke KPK begitu. Ya, ya dari sini saja sebenarnya kemudian kita mulai bisa melihat gambaran dong bagaimana posisi Mhm. Cak Imin itu. Apakah seperti yang saya singgung tadi dia kuda Mhm. Troya untuk membusukkan atau itu political trap untuk Anies begitu. Jadi dia Mhm. dipisahkan dari Agus Harimurti Yudhoyono dan kemudian Ya. dipasangkan dengan Cak Imin dan dari Cak Mhm. Imin itu ada dua kemungkinan dia sengaja digagalkan lewat Cak Imin gitu atau yang kedua ya dia itu Caimin itu merupakan kaki dari Pak Jokowi lah gitu ya kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Tapi kalau lihat Ya. kasusnya seperti ini kemudian tiba-tiba dikriminalisasi oleh Mhm. KPK dan kemudian terus dia juga ini kan semacam teror psikologi juga ya kemudian kok Ya. kemudian udah sampai dihadiri sana dibatalkan kalau kalau dibatalkan sejak awal kan mesti dikasih tahu mungkin eh, sebelum tiba gitu dari tahu bahwa ternyata dia batal karena ada sesuatu lain hal gitu. Tapi kalau sudah tiba di sana dan kemudian dibatalkan dan kemudian yang ditekan diintimidasi itu oleh seorang bupati, ya kita kira-kira mikirnya ini kekuatannya pasti di atas bupati dan di atas Caimin kan gitu ya karena kan Caimin pejabat negara sebagai wakil ketua ketua DPR kan begitu ya yang bisa melakukan teror kan levelnya pasti di atas itu gitu kan Mbak ya nggak mungkin di bawahnya kan. Iya, iya. Kemudian narasi yang apa pendapat seperti itu bahwa terjadi sinyalmen eh, ada orang gitu yang kemudian menekan begitu supaya sang bupati ini tidak mengizinkan Caimin untuk membuka itu memang langsung berkembang begitu ya Mas Hersu dari pengamat juga mengatakan demikian. Apalagi dari PKB dia merasa dikerjain lah istilahnya begitu. Tapi kalau dari bupatinya sendiri dari HM Sukamta dia mengatakan bahwa itu adalah kolaborasi begitu ya acara tersebut jadi selain MTQ di situ juga ada sebuah acara yang lain yang kemudian disatukan dan kemudian itu dananya dari APBD begitu jadi dia merasa kalau seandainya ini nanti dibuka oleh Caimin nanti nuansanya menjadi politis begitu dan kemudian tapi anehnya juga dia mengatakan bahwa pihaknya itu tidak mengundang Caimin dan tapi dari panitia juga mengatakan begitu ya bahwa siapa yang mengundang Caimin begitu tapi kalau seandainya tidak diundang juga tidak mungkin Caimin berada di sana. Ini kan seperti semacam pembelaan begitu. Kalau menurut Bupati dia hanya tidak mau bahwa ini terkesan menjadi politis. Nah, kalau saya melihat Caimin ini selagi dia belum mendaftar begitu ya, belum didaftarkan lah pasangan ini Anies dan Caimin ini ke KPU, dia kan posisinya memang masih menjadi wakil ketua DPR begitu. Yang tentunya akan dia memiliki kerja di situ, tugas-tugas pokoknya apa dan sebagainya pasti harus tetap dikerjakan Jangan-jangan gitu. kemungkinan ini juga sudah dijadwalkan jauh sebelum dia menjadi
pasangan Anies Baswedan saya duga ya. Iya, tentunya demikian karena kan sebuah event seperti ini apalagi tahunan begitu yang sudah berlangsung seperti ini dan mungkin tadinya adalah dia sebagai juga tokoh NU begitu kan karena dari PKB begitu dari orang NU dari kalangan pesantren dan sebagainya dan posisinya juga sebagai wakil ketua DPR tersebut maka kemudian diundang ke sana untuk membuka acara ini. Kalau Ya. saya rasa sih demikian. Tapi ada juga Mas Hersuk kalau menurut Bupati begitu ya acara ini selain dari pihak pemerintah daerah sendiri juga dari PBNU begitu. Jadi ini acaranya dari PBNU juga. Jadi dia mengatakan bahwa kalau seandainya ini silahkan tanya kepada PBNU begitu kan. Nah, Oke. kenapa harus tanya ke PBNU begitu kan? Jadi ini sampai sekarang masih menjadi tanda tanya lah. Nah, kalau ke BNU orang kemudian mengkait-kaitkan apakah ini kaitannya kemarin Ketua Umum PBNU dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana yang malam-malam kan gitu dan kemudian pernyataan dari Menteri Agama sebelumnya yang berikan sinyal jangan memilih pemimpin yang rekam jejaknya memecah belah umat gitu dan itu kan stigma yang selalu ini stigma dan Mhm, framing yang selalu ditujukan pada mhm, Anies Baswedan kan begitu ya. Tapi memang ini jahatnya framing itu ya. Siapa yang mhm. buat gitu, siapa yang dituduh kan gitu jadinya. Mhm. Tapi Iya, jadi menurut kalau ini apa ya DPW ya ketua DPW atau setempat begitu yang menjadi anggota DPRD dari PKB itu Hormansyah gitu. Dia laporannya persisnya seperti ini Mas Sertio. Ini saya carikan ini dia mengatakan demikian. Lapor Zazil, setelah saya mengamati kejadian di Tanah Laut berkenaan dengan acara Gema Al-Qur'an yang rencananya dihadiri oleh Gus Muhaimin ternyata gagal yang diakibatkan menurut ketua cabang bahwa Bupati tidak menemui Gus Muhaimin karena ada tekanan. Dia mengatakan demikian. Nah, terus kemudian anggota DPRD Kalimantan Selatan dari fraksi PKB itu, Hormansyah tersebut juga mengatakan informasi selengkapnya terkait dengan peristiwa itu harus didalami juga dari Ketua Umum Pengurus Pusat Jamiyatul Kuro Wal Hufaz atau JKH PBNU Kiai Haji Syaifullah Maksum. Dia mengatakan demikian. Informasi soal ini begitu mungkin berarti ada wewenang juga dari PBNU karena ya. memang dia menjadi salah satu unsur dari penyelenggaranya gitu. Yes, oke. Tapi saya kira lepas apapun ini sudah menunjukkan dari sini kita posisinya tahu ya tadi sebut tadi bahwa sekarang sudah jadi government enemy ini statusnya udah sama dengan Anies Baswedan dia gitu ya. Yang orang harus dihambat gitu harus dipersulit. Dari saya kira dari situ kita bisa dapat gambaran ya. Berarti pertanyaan mungkin sekarang ini setidaknya meskipun kita belum clear banget bisa menjawab kecurigaan-kecurigaan semacam sekarang ini apakah Caimin itu betul-betul membelot itu Mhm. atau dia kalau ngomong membelot itu kan berarti kayak mata-mata gitu ya ini sengaja diselundupkan gitu sebagai implant agent gitu di situ seolah-olah dia membelot padahal saya sebenarnya jadi agent gitu loh Mbak di Iya, koalisinya Anies ini gitu. iya, sekarang ini di dunia media sosial gitu Mas Heru itu juga sedang ramai sih ada narasi begitu ya, tapi ini tidak jelas narasi siapa. Kabarnya ini hanya bocoran berupa suara saja yang direkam gitu. Tapi dia berbicara si orang ini, kemudian yang narasinya direkam ini berbicara dengan seseorang bernama Satrio, yang dia mengatakan bahwa saya terlibat di dalamnya, saya tahu persis bagaimana percakapan antara Caimin ini dengan Surya Paloh. Dia mengatakan demikian dan dia menjamin bahwa Caimin ini masuk ke koalisi yang mengusung Anies ini adalah bukan atas tekanan atau penyusupan dari Pak Jokowi. Dia mengatakan demikian. Jadi memang si Caimin ini sudah beberapa kali berhubungan begitu ya dengan Anies maupun dengan Surya Paloh dan memang sudah terbangun komunikasi itu di mana Caimin ada kemungkinan masuk setelah gagalnya Khofifah dan Yeni Wahid begitu. Kalau Khofifah adalah karena dia tidak bersedia karena kabarnya menurut narasi tersebut ya karena ada kasus di bantuan masalah bansos. Oh Kemudian iya kalau ya waktu kantornya digeledah dulu ya oleh iya, KPK yang ya. kantornya pernah pernah ikut digeledah waktu itu. Dan kemudian kalau untuk Yeni Wahid disebutkan di situ bahwa tidak mengakar namanya. Memang dia hanya terkenal sebagai putri dari Gus Dur, tapi di bawah dia tidak mengakar namanya di kalangan NU. Dan kemudian pilihan yang lebih masuk akal adalah kepada Caimin ini dan komunikasinya sudah lama. Narasi tersebut mengatakan demikian dan ini sangat-sangat ramai begitu Mas Hersu. Dia mengatakan bahwa Caimin ini dia justru masuk ke situ
dia sebagai seseorang yang berani lah, kurang lebih demikian. Tapi saya juga ingat juga di salah satu investigasinya Tempo begitu, dan kemudian saya apa namanya ingat kembali ke belakang bahwa Tempo sendiri juga mengatakan gitu, ada narasi dari Caimin juga Mas Hersu, bahwa sebetulnya kalau ketika Caimin melakukan pendekatan ke PDIP dan PDIP itu melakukan pendekatan ke Caimin gitu, itu sebetulnya bukan preferensi dari PKB, karena setelah mereka melihat sendiri di akar rumput konstituen dari PKB itu lebih menghendaki Prabowo atau Anies begitu. Jadi dua itu, makanya Caimin juga merapatnya ke Prabowo, dan selain ke Prabowo juga sangat kuat bahwa dari akar rumput itu menginginkan Anies gitu. Oke, sementara kita tunggu perkembangannya, tapi tanda-tandanya semakin jelas sekarang ya, Mbak. Kita pindah ke mana ya, topik yang tadi ya. Saya kira soal BNPT gitu yang mengusulkan Ya. agar rumah ibadah jadi tempat jadi awasi langsung oleh pemerintah. Saya kira ini jadi di gimana ya, polanya seperti apa ya? Kalau seperti Singapura gitu ya, itu jelas langsung di bawah pemerintah sih ya, Ya. kayak masjid dan sebagainya. Jadi nggak bisa bikin acara sembarangan kayak di Indonesia, hanya pengurusnya memutuskan dan kemudian bikin jadi, harus mesti konsultasi dengan pemerintah setempat gitu ya. Wah, ini memang agak akan membuat situasinya berubah total nih, teman-teman kita itu nggak bisa seperti sekarang lagi nih, Pak. Iya, betul. Jadi ini masih sekedar usulan, tapi usulan ini tentu mengejutkan sekali ya Mas Hersu. Kalau kemudian Rico Amelza Daniel ini sebagai kepala BNPT, dia mengusulkan hal tersebut, di mana semua rumah ibadah, yaitu masjid, gereja, wihara, dan sebagainya, itu diawasi oleh pemerintah, dan kemudian pematerinya, atau misalnya pendeta, ataukah ulamanya, atau kiainya, atau ustadznya, itu kemudian siapa yang memberikan materi itu atas persetujuan pemerintah, terus kemudian isi materinya bahkan kontennya disebutkan itu nanti atas persetujuan pemerintah juga, tentunya ini sangat mengejutkan, karena ini apa bedanya dengan Orde Baru begitu ya, bahkan Orde Baru pun tidak melakukan hal ini sampai sedetil ini begitu, dan ini sangat bertentangan dengan demokrasi dan UUD 45 begitu. Ini penolakan ini tidak hanya di satu dua orang, tapi sudah banyak yang bersuara Mas Hersu, dari Muhammadiyah, terus kemudian dari MUI sangat keras, begitu juga dari PGI begitu Mas Hersu. PGI juga mengatakan bahwa ini hal yang tidak masuk akal begitu, Ini apa? bertentangan dengan Ini demokrasi. Persatuan atau Persekutuan Gereja ya, singkatannya kalau PG. Persekutuan. Persekutuan. Dari Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu PGI, namanya Pak Komar Gultom, itu menolak usulan tersebut, Mas Hersu. Jadi dia mengatakan bahwa pemikiran Riko yang menghendaki agar pemerintah mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar di tempat ibadah, serta mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah, hanya menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tak mampu mengatasi masalah radikalisme. Itu pernyataan kutipan lengkap itu dari Komar, dari Pendeta Komar begitu. Dan dia menilai itu sebagai langkah mundur dalam sistem demokratisasi yang diperjuangkan bersama sejak pasca reformasi. Jadi bertentangan dengan reformasi, dan dia juga menyatakan Indonesia sudah menyepakati demokrasi menjadi sistem atau kendaraan. Jadi itu sama sekali bertentangan dengan sistem demokrasi yang sudah disepakati. Ini merupakan arus balik gitu menurut dia dari cita-cita reformasi yang akan membawa pada kembali kepada masa Orde Baru lah, kurang lebih demikian. Dan ini kalau saya lihat Mas Ersu, eh, kenapa kita dibandingkannya dengan Singapura dan Malaysia ya? Kalau di Malaysia itu setahu saya ya, saya pernah membaca bahwa yang namanya masjid itu mendapatkan biaya dari pemerintah, memang diurusi oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pendirian masjid, terus kemudian di situ ada takbirnya, situ apa, itu uangnya itu diberikan dari pemerintah gitu. Jadi wajar kalau seandainya pemerintah kemudian merasa perlu mengurusi, karena mereka memberikan biaya atas rumah-rumah ibadah tersebut begitu. Dan itu juga pernah dinarasikan kan dulu ketika ada wacana sertifikasi dari penceramah begitu kan, dan kemudian itu menjadi ramai begitu. Itu juga seperti di Malaysia, dibandingkannya dengan di Malaysia, bahwa kalau di sana itu penceramah-penceramah yang sudah tersertifikasi, yang sudah maksudnya sudah dikenal bahwa dia tidak akan memberikan narasi-narasi yang berbeda begitu. Tapi kalau di Malaysia kan sistemnya memang sudah berbeda. Di Singapura apalagi begitu. Dan kemudian kalau dibandingkan juga dengan Qatar, dengan Saudi Arabia begitu, dan beberapa negara di Timur Tengah itu juga menerapkan hal yang sama. Ya, di Qatar, saya rasa begini,
salah satu radikalisme itu kan muncul karena ketidakadilan gitu ya. Ya, Salah satu. ketidakadilan dan kemiskinan itu sebenarnya. Iya, betul. Ya. Ketidakadilan dan kemiskinan itu adalah salah satu borok yang masih ada di Indonesia. Dan kemudian timbullah radikalisme ini di mana banyak sekali yang disebut oleh BNPT, oleh apa Densus mungkin sebagai penganten itu kan kebanyakan memang dari kalangan masyarakat bawah, yang dia mungkin miskin pengetahuan, yang dia memang kemudian apa pikirannya terkungkung pada sesuatu hal saja yang melakukan pendekatan kepada dia sehingga dia berhasil dijadikan penganten atau pembawa bom bunuh diri, katakanlah demikian. Dan itu biasanya kalau selama ini yang terjadi mereka berasal dari masyarakat menengah bawah yang kemudian ada semacam frustrasi menghadapi kemiskinan dan kemudian ada janji bahwa nanti anak dan istri kalau kamu sudah tidak ada itu akan dinafkahi, kurang lebih demikian. Apakah itu bisa dilakukan di Qatar? Ya tidak bisa, karena di Qatar itu bayi baru lahir itu sudah mendapatkan rumah, bayi baru lahir sudah mendapatkan tanggungan dia untuk sampai berkuliah dimanapun di dalam maupun di luar negeri itu dibiayai oleh pemerintah. Bahkan pemerintah memberikan jaminan untuk berkarir mau di dalam maupun di luar negeri boleh-boleh saja dan bahkan kalau berkarir di dalam negeri ada jaminan gajinya lebih tinggi daripada ekspor yang ada dari luar. Artinya misalnya tenaga kerja Indonesia saya punya teman di sana gajinya tinggi tapi dia mengatakan bahwa gaji saya masih lebih rendah daripada gaji orang asli Qatar. Itu memang diterapkan oleh pemerintah Qatar. Apakah Indonesia sama seperti itu? Kebalik Jauh banget. Kalau berbeda kita gitu. pasti gaji orang Indonesia pasti lebih kecil, lebih rendah. Bahkan Jauh lebih rendah. Jangankan yang mereka untuk ekspertis begitu ya. Untuk yang taruhlah tenaga kerja asing yang ada di tempat penambangan nikel dan sebagainya itu sudah menjadi rahasia umum. Gaji dari para buruh di sana itu cuma berapa begitu ya. Sementara para buruh dari Cina yang dikatakan selama ini bahwa mereka yang datang itu hanya memiliki keahlian, toh kenyataannya di lapangan tidak begitu Mas Hersu. ya, Itu gajinya sudah jauh lebih besar ya, begitu. ya. Jadi saya kira ini jangan sampai kemudian seperti tadi ya sakitnya di kepala tapi yang digaruk dengkul gitu ya. Karena kalau kayak gitu nanti dampaknya ya nggak akan sembuh penyakitnya. Harusnya kan sejak awal diidentifikasi. Kalau memang persoalannya tadi soal ketidakadilan dan soal kemiskinan, ya itu yang harus diperbaiki. Bukan kemudian malah masjidnya atau gerejanya dikontrol. Karena saya kira dan kemudian gini, kenapa yang disebut radikalisme itu selalu pasti konotasinya dengan kegiatan keagamaan. Padahal banyak Mhm. sekali juga muncul kasus-kasus radikalisme yang sebenarnya juga muaranya pada ketidakadilan tadi itu. Kasus-kasus Iya. misalnya di beberapa daerah konflik-konflik agraria, ya Mhm. konflik-konflik Betul. pertanahan antara masyarakat adat Mhm. dengan pemodal, dengan pemilik lahan perkebunan dan sebagainya. Itu kalau kita lihat juga mereka menjadi sangat radikal loh warga di sana itu. Kenapa? Ya Mhm. terradikalisasi karena tadi itu mereka frustrasi kan menghadapi Betul. hidup mereka. Misalnya katakan selama ini mata pencaharian mereka itu tergantung pada hutan mereka, hutan adat mereka Mhm. begitu ya, berburu babi, menyumpit burung apa dan sebagainya begitu. Tiba-tiba kemudian lah karena tambang, karena penguasaan kemudian kebun, mereka Mhm. itu nggak boleh masuk ke wilayah yang tadinya menjadi wilayah hukum adat, hutan adat mereka. Gimana nggak jadi radikal orang seperti itu, gitu kan? Itu juga sebenarnya radikalisme. Tapi apakah kemudian itu kemudian stigma, kemudian mereka juga jadi teroris? Iya, sekali lagi kita sebutkan apa yang Anda maksud dengan teroris kan begitu. Kalau kalau Mhm. ternyata sebenarnya hidup mereka selama ini juga diteror itu oleh para pemilik modal gitu dan Ya. berkolaborasi dengan para aparat keamanan kan gitu. Iya, dan betul sekali itu teror-teror semacam itu kemudian apa namanya tidak disebut sebagai teroris tapi ya Mas Hersu dan Iya, kemudian bahkan penamaan teroris begitu untuk KKB di Papua pun itu masih simpang siur. Beberapa masih setuju untuk menamakan mereka teroris tapi beberapa tidak gitu. Karena nanti akan berhadapan dengan pihak luar negeri begitu yang menyokong kegiatan tersebut. Ini memang ambigu ya, ambigu banget gitu. Dan saya juga heran ya, kenapa disamakan dengan misalnya seperti di Timur Tengah gitu. Kan dasar-dasar dari ini beda. Kita aja iya, negara demokrasi. Qatar adalah negara monarki. Bahkan yang lain juga monarki absolut. Dan betul. berbeda. Apakah kita kembali ke monarki dulu? Ya, kita boleh saja kembali ke monarki dulu. Terus kemudian dibuatlah sistemnya gitu ya, Lalu keadilan bikin untuk sejahtera semua. rakyatnya.
bikin makmur rakyatnya, jangan Bikin jangan. makmur rakyatnya seperti Qatar, seperti Arab Saudi, begitu baru itu bisa diterapkan. Jadi memang sungguh mengejutkan sih kalau seorang Riko Amelza Dhanil itu mengatakan demikian, begitu Mas Irsu. Tiba-tiba begitu ini bisa dikatakan ujuk-ujuk karena selama ini dia orang dari apa ya jenderal polisi yang sepertinya narasi walaupun menjadi kepala BNPT begitu, tapi narasinya tidak tidak ini ya seperti orang yang tidak tahu soal sejarah demokrasi di Indonesia seperti itu. Jadi kalau apa kemerdekaan Indonesia itu kan diraih juga dari mimbar-mimbar masjid, juga Oh, diraih iya. dari mimbar-mimbar gereja begitu. Dan mereka kalau mereka tidak membangkitkan semangat maka kita tidak akan merdeka. Jadi kalau narasi itu memang dibatasi begitu ya buatlah keadilan yang menyeluruh begitu, kemudian buatlah demokrasi yang betul-betul demokrasi. Ya misalnya tidak ada cawe-cawe, undang-undang itu dibuat sebaik mungkin, apa namanya dilaksanakan sebaik mungkin, barulah itu kemudian yang seperti itu bisa dilakukan. Seperti di Malaysia misalnya ya bisa Hmm. dilakukan karena memang sistemnya sudah terbangun di sana. Apalagi di Singapura gitu. Kita bandingkan dengan Singapura, tapi kesejahteraan rakyat kita masih sangat jomplang di sini gitu. Ya, karena Malaysia satu negara kerajaan, kedua Singapura itu bukan negara demokrasi itu, itu Iya. negara otoriter loh. Jangan salah ya Iya. orang orang sering menyebut Singapura itu praktiknya bukan negara demokrasi, dia negara otoriter karena kekuasaan pemerintah menjadi sangat-sangat dominan di sana gitu. Tapi diimbangi oleh kemudian kesejahteraan terhadap rakyatnya tinggi gitu. Biasanya orang kalau udah kenyang itu ya udah males memang suruh proses-proses macam-macam, mau ngapain lagi perut udah Iya. kenyang. Iya, kalau 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 di Singapura bahkan untuk sekedar demo-demo kecil begitu ya, atau ada orang berkumpul dan kemudian ada yang melaporkan bahwa di dalam perkumpulan itu mereka sedang mengatur sesuatu siasat untuk melakukan demo begitu saja itu udah bisa bermasalah kalau di Singapura. Karena memang pemerintah tidak menghendaki adanya demo. Kenapa? Karena mereka betul-betul menginginkan stabilisasi agar ekonomi itu bisa berjalan dengan stabil. Tapi itu bisa diterima oleh rakyatnya. Kenapa? Karena mereka semua kenyang. Kalau seandainya orang kenyang tuh orang inginnya nonton TV, inginnya Leye-leye. bersama keluarga, leyeh-leyeh, perutnya gendut gitu, perutnya penuh sehingga untuk lari-lari di jalanan untuk demo pun mereka enggan begitu. Tapi kalau seandainya orang yang dengan perut lapar itu bisa menimbulkan kemarahan. Ya, Jadi orang yang tadinya tidak punya sifat keji begitu bisa menjadi keji, bisa menjadi jahat hanya karena perutnya saya kira lapar. itu PR yang saya kira itu Mhm. PR besar yang harusnya diperbaiki oleh pemerintah dan percayalah begitu dua hal tadi itu soal keadilan dan soal kemiskinan itu bisa diselesaikan oleh pemerintah, masalah radikalisme itu akan dengan sendirinya akan apa ya nggak akan hilang sepenuhnya tapi ya gagasan itu akan diketawain orang begitu ketika ada orang yang masih tetap bawa soal gagasan radikalisme lu ngomong Mhm. apa sih lu gitu kira-kira gitu Ya. kalau kalau rakyatnya sudah makmur dan kemudian sudah adil gitu pemerintahnya. Oke, Mbak Agi ya, itu catatan kita terhadap usulan dari Pak Riko ya. Dan Mhm. kalau kita lihat sih kelihatannya gagasan itu nggak akan terwujud karena belum dari tentang rame-rame kan. Sekarang kita pindah ke topik yang lain yang saya kira Mhm. sangat serius tapi sebenarnya ada kaitannya dengan juga Caimin tadi ya fenomena. Mhm. Karena kalau ternyata ada benang merahnya orang melihat bahwa Mhm. ini kok tiba-tiba ada Bawaslu Mhm. melaporkan KPU dan Mhm. kemudian permintaannya berat itu bahwa mereka dinonaktifkan dulu Mhm. atau diberhentikan sementara para ketua ketua KPU dan komisioner itu. Ini kan Mhm. orang kemudian bertanya-tanya apa ini ada kaitannya bagian dari rangkaian paket untuk penundaan pemilu kan gitu. Karena kalau Mhm. kalau kemudian para komisionernya dinonaktifkan semua kan ya diberhentikan sementara kan berarti tahapan pemilu yang sedang berjalan sekarang ini kan langsung berhenti juga kan dan itu berarti akan ada penundaan kan gitu Mbak Agi. Iya, bisa jadi arahnya juga memang demikian begitu ya Mas Yersu. Orang wajar dong menjadi curiga kalau seandainya ini disasar hanya ketua KPU-nya saja begitu ya. Orang mungkin tidak akan terlalu ini karena memang ada beberapa kali lah itu ya apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Hasyim Asyari ini memang dinilai melanggar etik begitu. Tapi kalau kemudian semuanya ini apa ya seperti seperti semacam penjagalan malah kita melihatnya demikian begitu. Tapi kita melihat kronologisnya. Jadi kalau melihat kronologisnya, perkara ini memang dimulai itu pada tanggal 1 Mei tahun ini ya, 2023, yaitu ketika berkaitan dengan pendaftaran bakal
caleg lah begitu dari DPR, DPRD, provinsi maupun kota maupun kabupaten ketika itu begitu. Nah, sejak saat itu KPU tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk melihat data dan dokumen persyaratan persyaratan bakal caleg begitu. Kalau saya lihat sih demikian. Dan itu kan diunggah di sistem informasi pencalonan atau Silon KPU RI. Jadi kabarnya itu dari Bawaslu mereka hanya bisa melihat misalnya seperti nama, terus kemudian gendernya, seperti tanggal lahir, kemudian alamat dan sebagainya begitu. Jadi hal-hal yang sangat-sangat formil sekali. Tapi kemudian yang menjadi detail misalnya tentang misalnya pengalamannya, dia pernah apa-apa dan sebagainya, terlibat kasus apa misalnya kan saat ini sedang ramai juga itu para caleg ini mantan napi koruptor pernah terlibat dalam berbagai kasus dan sebagainya. Setelah selesai menjadi napi koruptor, maka setelah ada jeda waktu tertentu mereka kemudian bisa masuk lagi menjadi caleg. Nah, itu tidak bisa dilihat begitu Mas Hersу oleh Bawaslu. Nah, ini yang menjadi kejengkelan mereka. Terus kemudian Bawaslu juga kabarnya sudah mengirimkan surat protes ke KPU, isinya meminta akses untuk silon tersebut begitu dan mereka tidak mau dibatasi, tapi tidak mendapatkan tanggapan gitu. Jadi apakah ini memang betul-betul memang betul-betul itu tadi memang terjadi ketidakharmonisan dan tidak ada transparansi soal soal apa melihat data itu tadi, data di silon ataukah memang ini dirancang, memang ada semacam rancangan tertentu. Ini dua ini mencuat dan dua ini ramai begitu dipercakapkan. Tetapi kita harus selalu melihat bahwa ya gejala-gejala semacam itu mesti kita waspadai karena kan memang ini bukan sekedar tuduhan kosong bahwa niat pemerintah untuk terus memperpanjang kekuasaan itu kan sebenarnya memang sudah terbukti gitu ya. Ya. Dan kalau sekarang ini proses pemilu itu berjalan itu kan karena mereka terpaksa karena ditolak, tidak didukung oleh partai-partai politik bahkan termasuk oleh partai-partai pendukung pemerintahnya sendiri kan gitu Mbak ya. Jadi artinya ya kecurigaan publik nggak berlebihan karena memang sudah ada niat gitu. Kalau dalam bahasa dulu ya zaman kita zaman lama gitu istilahnya dulu ada cacat hukum gitu, ingat ya Pak, itu istilah itu yang sering digunakan ya untuk mungkin orang-orang semacam ini udah cacat hukum lah bahwa pemerintahan sekarang itu udah punya record bahwa ingin memperpanjang masa jabatannya dengan mengubah periode kekuasaan, ingin menunda memperpanjang dengan tidak sampai 2-3 tahun saja dan juga untuk menunda pemilu itu ada catatannya. Jadi kalau sekarang ada manuver-manuver, ada kasus seperti Caimin tadi, kemudian ada soal ini sekarang Bawaslu bersengketa dengan KPU, dan kemudian juga ada suara-suara dari ketua umum partai politik pendukung pemerintah untuk memberi jalan Pak Jokowi mengeluarkan Perpu kalau bila yang disampaikan oleh Profesor Yusril itu tentang kalau hanya muncul calon tunggal, loh emang ada skenario tunggal ya kan, kita jadi tanya-tanya oh gimana ya caranya kan, jadi begitu kan pertanyaannya, sekarang ada 3 pasang calon kok tiba-tiba muncul gagasan kalau ada hanya satu calon tunggal saja bisa mengeluarkan Perpu, kan semua itu jadi bisa terhubung gitu ya Mbak. Iya, karena ini memang masih belum selama masih belum ada pendaftaran itu segala kemungkinan itu bisa terjadi. Dan yang mengatakan ini adalah Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi mengatakan bahwa sandiwaranya. Iya, drama seperti sinetron ini masih akan berlangsung, koalisi masih bisa berubah dan ini penyebabnya macam-macam. Iya, semuanya masih serba ngalor ngidul begitu. Jadi kita sebagai rakyat ya kita ini mencermati saja dan kemudian ikut mengawasi. Dan kemudian kita juga wajib untuk bersuara, jangan hanya diam saja begitu Mas Herssu. Karena bisa saja ini memang ada agenda-agenda tertentu yang menyelusup yang kemudian kita tidak sadari tapi tiba-tiba itu terjadi begitu. Oke. Baik Magi ya, tetap waspada. waspada karena katanya kejahatan itu bisa terjadi kalau ada niat dan ada kesempatan, begitu ya. Nah, niatnya ada, jangan kita kasih kesempatan. gitu ya. Oke, caranya adalah kita tetap dengan 0% ya, bagi ya. 0%, saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0% itu tadi. Ya, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.